Hi everyone, welcome to Om Brewok Story. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berkah tentunya. Karena dari kemarin banyak banget yang request film yang diperankan sama Om Brewok Putih Vikram. So kali ini Om akan membahas alur cerita yang berjudul Ren and Rat Hukula, keluaran tahun 2015. Film ini mengisahkan seorang penjahat jalanan yang jago banget nyupir mobil. Nggak sengaja malah menyelamatkan cewek manis tapi On yang diculik. Sialnya tanpa dia ketahui ternyata misi aslinya itu adalah menyulik tuh cewek. So akhirnya dia pun bingung apakah mau menyelamatkan tuh cewek apa mendapatkan uang yang banyak. So mau tuh gimana keseruan film action koplak ini? Nggak usah pakai lama, bemper Om Brewok Story dah. Awal kisah di India Utara perbatasan dengan Nepal diperlihatkan orang-orang yang lagi dikasih penyuluhan sama relawan. Intinya mereka dikasih tahu jangan mau kalau masih dijadiin budak dan diperlakukan diskriminatif sama pengusaha di daerah itu. Mbak-mbak yang bernama Endang itu bahkan memberikan simbol pemberontakan dengan mengenakan gelang kaki kebebasan. Intinya mereka meminta untuk warga desa nggak perlu takut lagi dengan pemimpin kasta atas itu. Tetapi pas lagi berapi-api berpidato, tiba-tiba ada gerombolan mas-mas sangar yang datang ke sana. Nggak pakai babi bu, mereka langsung membantai semua orang di sana. Bahkan Mbak Endang yang tadi pakai gelang kebebasan harus kehilangan kakinya yang putul. Di saat yang bersamaan di Tamil Nadu diperlihatkan bos mafia jalanan yang bernama Das. Intinya si Das ini belum mandi dan disemprotin minyak nyong-nyong biar bau keteknya nggak bikin pingsan. Itu mah nggak penting sih. Yang penting dia dan anak buahnya lagi pengen melakukan aksi kriminal gitu. Ternyata di bagasi belakang udah ada om-om yang babak bunya abis digebukin. Nah om-om malang ini merupakan seorang kurir yang seharusnya mengantarkan sebuah jantung untuk transplantasi. Si Das ini pengen merebut jantung itu dan mengambil uang tebusan buat tuh jantung. Keesokan harinya di tol yang masih belum jadi diperlihatkan mas-mas yang naik bajai datang membawa jantung itu. Tetapi dia bingung, ada orang banyak banget kayak abis hajatan sunatan. Kasiannya mas-mas itu langsung ditujlep sama tangan kanannya si Das yang kejam, si Karam. Di sini Om Babak Blur itu memohon agar Das gak mengambil jantung itu. Tetapi Das gak peduli. Tiba-tiba ujuk-ujuk mak betunduk, ada mobil merah yang tiba-tiba nongol. Dan kerennya lagi, tuh mobil langsung jempalitan. Dan mak plekentur, paket jantung itu pun udah hilang dari sana. Gimana, keren gak? Nah, berhubung adegan tadi cuma bisa dilihat sama mata dewa, Om kasih lihat nih adegan slow motionnya. Jadi, pas tuh mobil muter-muter gak jelas, Mas Babak Belur langsung melempar tuh paket. Dan tuh mobil langsung dilosor kayak Tamiya. Emang sih film India tuh kadang-kadang otaknya suka ditinggal di rumah. Karena nggak terima paketnya diembat sama tuh orang, Das pun mengejar tuh mas-mas yang malah lagi asik nyantai minum kopi susu di warung. Mas-mas keren itu pun langsung bilang ke dokter kalau paket jantung crispy-nya akan segera datang. Kerennya, pas mau ditangkap sama anak buahnya si Das, nih mas-mas keren dengan santainya bisa mengalahkan anak buah Das tanpa menyentuhnya. Bahkan mas-mas sangar yang pakai parang aja dibuat kain-kain pas jenggotnya dijepit sama jendela mobil. Intinya terjadi kejar-kejaran di sini. Kejar-kejaran masa diceritain sih. Di saat yang bersamaan diperlihatkan sebuah pesta happy birthday mbak-mbak manis. Ya gitulah wujudnya. Kampretnya pas mau foto bareng ada cewek manis imut-imut yang bangke. Dia malah selfie sendiri. Siapa nih yang punya teman bangke kayak gini? Jujur. Nah pas lagi makan-makan, mbak-mbak ipal-ipal ini melihat ada anak jalanan yang kasihan. Karena nih mbak imut-imut baik banget hatinya, dia pun malah ngebatu kue ulang tahun yang belum dipotong buat dikasih tuh anak jalanan. Sialnya pas mau nyebrang, dia hampir keserempet sama mobilnya Mas Ganteng. Melihat ada cewek yang ipal-ipal yang ngamuk, Mas Ganteng pun langsung putar balik dan langsung lempar kardus ayam geprek plus minumnya ke mbak manis itu. Dan lanjut deh kejar-kejarannya. Sialnya Mas Ganteng malah nabrak pipa yang kayak di film Doraemon. Tetapi masih tetap berhasil kabur kok, tenang aja. Nah di sebuah basement parkiran, Das akhirnya berhasil menemukan mas-mas ganteng itu lagi nongkrong di atas mobil. Ketika diminta nyerahin tuh jantung, si Mas Ganteng bilang kalau paketnya udah nggak ada sama dia. Oh sini Om ceritain kenapa tuh paket udah hilang. Jadi pas tadi mau nyerempet mbak-mbak ipal-ipal itu, ternyata si Mas Ganteng ini menyerahkan jantung itu ke Pak Dokter. Dan gak lupa ngembat makan siang Pak Dokter buat dikasih sama Mbak Manis. Itulah kenapa paketnya udah gak ada di sana. Di sana Mas Ganteng juga pamer hasil kerjanya sebagai kurir COD. Karena nyolot, Mas Ganteng ini pun dibawa ke markasnya si Das dan mengambil semua uangnya. Tetapi Mas Ganteng ini gak gentar. Dia pun malah bilang kalau dia dibunuh, malah Das yang akan rugi. Mas Ganteng memberikan sebuah penawaran.
Gimana kalau mereka itu bekerja sama aja? Das jadi manajer yang mencarikan klien, sedangkan Mas Ganteng akan menjalankan pekerjaannya. Sistemnya bagi hasil gitu. Mas Ganteng ini juga bilang kalau soal nyopir, skillnya nggak perlu diragukan lagi. Dia pun ngasih contoh, pakai mobil mainan. Ngeng, ngeng, cicit, ngeng. Nah, karena tertarik dengan ngeng-ngeng cicit-cicit itu, Das pun mengiyakan penawaran si Mas Ganteng. Karena bagaimanapun juga, si Mas Ganteng ini emang jago banget kalau udah naik mobil. Ketika ditanya nama Mas Ganteng itu pun bilang, Bond, James Bond. Di tempat lain diperlihatkan Mbak Gitong yang lagi diubrak-ubrak sama ibu kos, karena Mbak Manis yang tadi itu belum bayar kos selama 1 tahun. Pokoknya ibu kos mengancam Gitong, kalau Mbak Manis gak muncul dia akan diusir. Bangke malah ngumpet di situ toh Mbak. Di sini baru diketahui nama Mbak cantik tapi Oon ini bernama Shakela. Karena dia butuh banget pekerjaan, dia pun membaca lowongan kerja di koran yang lagi membutuhkan supir pribadi. Permasalahannya, dia tuh nggak bisa nyupir, so dia pun berniat belajar nyupir dan mendapatkan SIM. Di saat yang bersamaan, James menjalankan pekerjaan demi pekerjaan kriminal dari Das. Kerennya, setiap pekerjaan yang dilempar sama si Das, James selalu berhasil menjalankannya. Suatu ketika, di saat James sedang mencuri mobil Hummer, di saat yang bersamaan, Mbak Gitong menyuruh Shakela untuk belajar nyupir naik go-kart dulu. Sialnya, karena nih cewek cerobohnya parah banget, dia malah nekan gas kekencangan. Ya terbanglah dia. Dan langsung mendarat di jalan raya. Kebetulannya lagi, dia mendarat di depan mobilnya si James. Karena nih cewek Oon gak mau jalan, si James pun harus mendorong tur odong-odong dulu. Nyusahin banget. Pokoknya setelah kejadian itu, James pun menjalankan puluhan tugas dari Das. Gak lupa sambil joget ngeng. Di tempat lain di sebuah gurun diperlihatkan seorang mafia dan tuan tanah yang bernama Daksa. Diperlihatkan dia lagi ngobrol sama seorang fotografer. Intinya om fotografer itu ngasih foto Mbak Shakela dan memberikan informasi tentang Mbak Shakela ke Daksa. Ternyata si Daksa ini lagi mencari-cari si Shakela. Nggak pakai lama Daksa menelepon Das. Dia pun pengen Das menemukan lokasi di mana Shakela tinggal dan menculiknya hidup-hidup. Setelah selesai telepon-teleponan, om foto keliling ini pun disuruh kenalan sama anak buah Daksa yang bernama si Blade. Tiba-tiba Blade ini langsung memborgol om-om itu dan menyayat tangannya. Ternyata tuh om-om foto malah dibunuh sama si Blade dan mayatnya dicemplungin ke dalam sumur. Kejam ya. Di tempat lain diperlihatkan bila Shakela datang ke kursus nyupir. Bangkeknya si Gitong malah keceplosan kalau cewek Oon ini sudah gagal tes selama 14 kali. Tetapi Ramdos yang gak tahu kalau yang dihadapin itu adalah cewek Oon malah mengatakan dia pun menjamin 100% Shakela bisa lolos ujian SIM karena dia punya instruktur yang hebat banget. Dan ternyata instruktur nyopir yang dimaksud itu adalah si Mas James. Melihat instrukturnya keren abis, Shakela pun malah jadi tambah grogi dong. Keesokan harinya Shakela datang pagi-pagi banget, sampai-sampai si Mas James ini aja belum sikat gigi. Gak lama kemudian akhirnya giliran Shakela pun tiba. Pas mau latihan nyupir, nih cewek Oon malah ngoceh mulu. Dikasih tahu malah ngoceh, disuruh nyalain mobil malah ngoceh. Pokoknya ngoceh. Karena nih cewek cerewet banget, si James pun malah jadi gedek sendiri. Gak lama kemudian terjadi keributan di les-lesan itu. Ternyata yang ribut itu adalah si Shakela dan si James. James bilang ke Ramdos kalau dia tuh ampun-ampun kalau disuruh ngajarin cewek Oon macam ini lagi. Ramdos jelas saja membela kliennya dong. Dah jangan berkelamin. Aneh kasih instruktur yang lain. Sekarang mana mobilnya? Kita latihan lagi. Bangke, itu mobil ngapa sampai nyangsang di atas pohon gitu, cok? Pantesan si James senewan, mobil aja bisa mencelat ke pohon gitu. Tetapi si Shakela tetap aja nggak mau kalah. Dia tetap pengen dapat SIM, kalau enggak dia pengen refund. Keesokan harinya mereka pun datang ke kantor Samsat buat tes SIM. Karena tahu si Shakela pasti nggak bakal lolos, James pun menyogok penguji. Cincai lah bos. Tetapi bangkainya si cewek Oon ini malah bilang kalau dia pengen ikut tes dengan jujur. Pak penguji pun menghargai kejujuran Shakela itu. Tetapi pas mau tes nyupir, asistennya malah ngasih helm ke Pak penguji. Dia bilang kalau penguji yang kemarin aja masih belum keluar dari rumah sakit gara-gara tuh cewek. Nah, di sini baru deh dia tahu kalau cewek yang mau diuji itu adalah seorang legenda gagal tes SIM terhebat di India. Nah, karena takut, Pak penguji meminta Shakela buat mundurin mobil dulu. I'm ready. Nah kan, fix ini mah masuk IGD kalau udah kelindes gitu deh. Di tempat lain, Das menghubungi Daksa. Dia bilang kalau semua informasi tentang tuh cewek sudah terkumpul dan udah bisa eksekusi penculikan. Daksa mengatakan komisi untuk pekerjaan ini 10 juta rupiah.
Antrin tuh cowok sebelum tanggal 23. Ya jelas aja, si Das seneng banget dapat proyek kakap kayak gini. Dia pun langsung mempersiapkan mobil kesayangannya. Nggak lupa kaca mobilnya dibuat hitam banget, biar nggak ketahuan kalau lagi nyulik orang. Nggak lama kemudian, pas pulang dari tes SIM yang gagal, si Sakela langsung diculik sama Das dan anak buahnya. Sialnya, pas lagi mau dikirim ke Daksa, mobil culik itu malah diberhentiin polisi karena tuh mobil pakai kaca riben hitam banget dan tuh mobil diduga sebagai mobil curian. Bangkeknya, si Sakila masih ada di dalam mobil itu ketika mobil itu diderek. Karena bingung harus gimana, akhirnya Das menghubungi si James. Di tengah jalan tol, James yang lagi sama Ramdas ujuk-ujuk langsung ngedrift muterin tuh truk buat ngecek tuh mobil culik. Dengan perhitungan matang, James pun berhasil mepet tuh truk sampai keluar jalur dan langsung petangkringan di truk itu. Dengan kerennya, dia pun nurunin tuh mobil sitaan satu persatu sampai gelimpangan di jalan. Intinya si James berhasil membawa tuh mobil culik tanpa tahu kalau di belakang ada cewek nyebelin tapi cantik yang masih bobo. Sialnya, dia malah ketahuan sama Pak Polisi. Nah, pas polisi mendekat, James malah berdebat tentang komisinya. Setelah mendapatkan kesepakatan komisi gede, si James pun disuruh nganter tuh mobil sampai ke India Utara. Dan dia pun langsung ngegas ninggalin Pak Polisi yang cengoh. Gak lama di tengah jalan, mobil itu pun aus dan ngisi bensin dulu. Karena lapar, dia pun mau makan dulu. Tetapi karena gak dilayan-layanin, dia pun langsung membanting teko. Si bangke ini malah joget, ditemenin sama mas-mas telanjang dada. Duh, om kok mual. Ada mbak-mbak bening ternyata. Aku panggil dia Bimen, suaranya riang. Datanglah oh Bimen, datanglah ke rumahku. Datanglah oh Bimen, ke dalam hatiku. Dengan kata cinta memberi semangat. Sialnya, pas lagi joget-joget sama mbak-mbak gendal-gendul itu, ada preman kampung yang melihat mobil nganggur lagi kosong. Mereka pun langsung ngembat HP dan uang si James. Pas ngeliat ada cewek semok pun, mereka juga ikutan ngambil tuh mbak-mbak biang masalah. Tetapi pas tuh preman pada berdebat siapa yang mau giliran duluan, Sakela pun sadar dan langsung kabur dari preman pasar itu. Kampretnya, dia malah ngumpet di mobil culik lagi. Oh, dasar. Nah, pas James kembali ke mobil dan hendak pergi, bos preman ngeliat ada selendang yang kewar-kawir. Dia pun memberhentikan mobil itu. Di sini James kaget dong, kenapa ada mbak-mbak biang masalah di dalam mobilnya. Karena nggak mau kena masalah lagi, si James ini pun mempersilahkan para preman pasar itu untuk membawa si Sakela. Sakela jelas saja memohon, tetapi si James tetap aja nggak mau gerak. Kasiannya karena si James nggak mau bantu, dia pun pasrah dibawa sama preman pasar. Tetapi nggak lama, James dan tukang bensin langsung menghadang para preman itu. Gak pakai babi bu, dia pun langsung mengeluarkan ultinya dan mengejar semua preman karbitan itu sampai babak belur. Karena semua penjahat udah dibuat keok, Sakela pun langsung ngelendot ke James sambil senggol-senggol susu. Lumayan empuk. Di tempat lain, Das ketakutan pas diteleponin terus sama si Daksa karena paketnya nggak sampai-sampai juga. Karena si James nggak bisa dihubungin, Das pun jadi kelabakan. Dia pun mencari-cari di mana si James berada. Bahkan dia juga mendatangi si Ramdas yang langsung babak belur disuruh ngasih tahu di mana James berada. Nah, kembali lagi ke pasangan koplak. Setelah diselamatkan oleh James, si Sakela malah meminta uang refund kursus mobil kemarin buat ongkos dia pulang ke Tamil Nadu. Karena nggak mau ribut sama nih cewek biang masalah, James pun langsung memberikan uang itu biar nih cewek cepet cabut. Nggak lama kemudian Sakela menelpon Gitong, tetapi Gitong malah marahin si Sakela karena ibu kos udah mindahin semua barang-barangnya karena Sakela nunggak-nunggak terus. Nah, pas James ngecek mobil, dia baru sadar kalau HP dan uang segepoknya udah bablas. Nggak lama si Sakela kembali. Karena takut dibantai sama ibu kos, dia pun berniat ngikut aja sama si James daripada digebukin sama bu kos. Bangkeknya, dia langsung masuk ke mobil tanpa memperdulikan si James setuju atau enggak. Di tempat lain, di sebuah desa India Utara, diperlihatkan Mbak Endang yang di awal film kakinya putul. Nggak lama ada om-om cakep yang bernama Rahul Dev datang naik kuda. Scene kemudian berpindah ke om Rahul ini mengajari bocil anaknya Mbak Endang untuk menggunakan pistol. Ternyata tuh anak disuruh menembak ayahnya sendiri. Ternyata Rahul ini adalah tuan tanah yang merupakan dalang dari pembantaian di awal film. Dia menebarkan ketakutan kepada warga biar klannya tetap eksis. Tak lama kemudian, Rahul memperlihatkan sebuah foto ke ibunya. Melihat foto ibu, Santi langsung tersenyum sambil udut Jisamsu Premium. Kembali lagi ke pasangan koplak. Di tengah malam, alarm jamnya Sakela berbunyi. Yang mana itu tandanya dia lagi ngeleh kencot lapar.
Bangke demit. Alah James tuh. Nah, karena James sekarang lagi kere banget, dia pun hanya bisa membeli biskuit dan kopi. Yalah nih cewek ceroboh banget sih. Nyoh tak cokolin biar nggak jatuh lagi. Karena bingung mau ngapain, Sakela pun menanyakan kenapa si James ini berani banget dan kenapa selalu memakai pelindung tangan. Di sini akhirnya James menceritakan kenapa dia nggak pernah takut dalam menjalankan tugasnya. Dulu pada saat dia bekerja sebagai supir ambulan, dia berkendara dengan adiknya. Adiknya memberikan hadiah ulang tahun James pelindung tangan itu. Di sini diperlihatkan bila Nandini ini adalah orang yang mirip banget sama si Sakela. Cantik tapi oon. Ketika pas lagi main dulit-dulitan kue ulang tahun, James yang gak mau mukanya cemong-cemong kena kue langsung turun dari mobil. Sialnya tuh mobil tepat berhenti di perlintasan kereta api. Dan terjadilah kecelakaan yang menyebabkan Nandini menjadi koma dan lumpuh total. Karena hal itulah James selalu bekerja banting tulang untuk mencari biaya pengobatan Nandini. Keesokan harinya, nih dua pasangan koplak kembali ribut karena kunci mobil hilang entah kemana. Kok pemandangannya indah gitu ya putih-putih? Setelah debat, si James pun raup pakai bajunya si Sakela. Dan dia pun menemukan tuh kunci yang hilang. Karena pengen iseng, dia pun kembali memasukkan tuh kunci ke bajunya si Sakela. Nah, pas mau berangkat, si James kembali ribut dan menuduh si Sakela ngumpetin tuh kunci sambil ngerogoh-ngerogoh kantongnya. Itu mah, wah, kesempatan nyenggol-nyenggol susu ini mah fix. Dasar mesum. Intinya di perjalanan itu, mereka pun semakin dekat satu sama lain. Mulai dari ngembat bebek di jalan buat dijadiin makanan, nunutnya pas hujan padahal mereka pakai mobil, main gaplek sama connect truk buat nyari duit, kabur dari Pertamina karena nggak punya duit buat ngisi bensin. Sakela ketinggalan. Ya disandra dong sama tukang bensin. Terus nyasar muter-muter karena salah baca peta. Pura-pura hamil pas ada razia mobil, yang mana bangkainya tuh polisi malah ngawal tuh pasangan koplak ke rumah sakit. Kabur! Anak-anakku jatuh. Dan kekoplakan-koplakan lainnya. Di saat yang bersamaan, Ajay tangan kanannya si Daksa mencari informasi tentang James. Ketika dia sudah menemukan lokasi mobil James, tiba-tiba polisi indut yang tadi malah mendatangi si Blade. Dia penasaran kenapa si Blade pakai borgol. Blade hampir aja membunuh tuh polisi indut, tetapi dihalangi sama si Ajay. Lah, mati juga ternyata. Malam harinya, dua pasangan koplak ini pun bermalam di sebuah losmen. Karena nggak punya duit banyak, mereka pun hanya bisa memesan satu kamar. Nah, di kamar, si Sakela uring-uringan sendiri. Duh, kalau sekamar nanti aku diapa-apain gimana? Tapi aku pengen diapa-apain, tapi takut, tapi pengen. Karena lama nggak nongol-nongol juga, si Sakela pun ngecek ke ruangan tamu hotel. Kampretnya, si James malah udah molor duluan di sana. Dasar cowok nggak peka, udah pengen malah molor duluan. Ketika kesengsem melihat si Mas Tampan rupawan ini, si James pun malah ngigo. Duh, gede banget, nenenmu gede empuk. Mendengar itu, jelas saja si Sakela jadi sebel. Dia pun langsung lempar jeruk malang tepat di batang Dragon Ball-nya si James. Jelas aja melihat James yang batang bijinya kena ulti, si Sakela langsung kabur dong. Gak lama kemudian, James pun mencari tuh cewek penyerang biji. Tetapi pas lagi nyari, terdengar suara gedubrak. Ternyata si Sakela nyungsep dan harus digendong pulangnya. Karena terluka cukup parah mentalnya, si Sakela pengen ditemenin bobok sama si James. Dia pun memaksa James bobok di sebelahnya. Bahkan pas mau mengambil bantal aja, Sakela nggak ngebolehin si James untuk pergi. Nah, di sini tiba-tiba Sakela curhat. Dia tuh seneng banget ikut perjalanan bareng James ini. Karena dari kecil dia tuh udah jadi yatim piatu, nggak ada orang yang mau menampungnya, dan dia pun hidup di panti asuhan. Baru kali ini dia merasa bahagia. Bahkan Sakela mengatakan, mungkin selama 2 hari ini aku lebih banyak tertawa selama seumur hidupku. Sakela kemudian meminta kepada James, dia ingin selamanya bersama James. Nah, karena suasana udah mendukung banget nih, pandang-pandangan lagi, mereka pun hendak tukeran iler. Tetapi pas Sakela udah monyong-monyong, si James malah nyium kening. Nggak apa-apa deh nyium kening, lumayan. Aduh, isen aku. Keesokan harinya si Sakela bangun sendirian. Penjaga hotel juga ngasih sebuah surat. Ternyata si James sudah pergi duluan. Di surat itu tertulis kalau pekerjaannya itu sangat berbahaya. Dia nggak bisa mengajak Sakela ke tempat kerjanya. Tetapi James berjanji bila semua sudah beres, dia akan mencari Sakela. Tetapi di sana diperlihatkan bila mereka sama-sama nggak konsen. Karena aslinya James itu sangat menikmati perjalanan bareng Sakela. Nah, pas lagi ngeliat anak Sakela di mobil alias sandaran jok, James pun tiba-tiba diserang oleh Karam. Karam juga menanyakan di mana cewek itu. James jelas saja bingung dong. Cewek opo, cok?
Nah, akhirnya James pun sadar kalau sebenarnya paketnya itu bukan mobil, melainkan si Sakela. Intinya Das pengen tuh cewek dianterin ke Daksa hidup-hidup. Di sini James juga sadar bila saat ini Das lagi berada di rumah sakit Nandini. Das pun mengancam kalau misi ini gagal, Nandini akan bobok selamanya. Karena nggak punya pilihan lain, James pun mencari Sakela di terminal. Setelah mencari ke Kitter, James pun menemukan Sakela yang salah naik bis. Aduh, malah nyusruk. Dengan menangis, entah karena nangis karena nyusruk atau karena kangen sama James, Sakela pun berlari, kendal, dan langsung memeluk James. Sakela meminta James untuk berjanji kepadanya jangan pernah meninggalkannya lagi karena dia sudah bucin parah sama si James. Tak lama kemudian mereka berdua pun sampai di sebuah kuil Buddha. Ternyata di sana juga sudah menunggu si Daksa. Karena telah mengantar Sakela dengan selamat walafiat, Daksa pun langsung memberikan uang, tetapi dia langsung memberikan isyarat bunuh. Nah, pas lagi ngobrol itulah anak buah Daksa langsung menyerang diam-diam. Tetapi namanya jagoan kan ya, si James bisa menghindar. Si James juga bilang, "Nyoh, tak balik kayak uangnya, jangan pernah ganggu tuh cewek on lagi." Pokoknya di jagoan bisa membuat mafia-mafia ini mental-mental gitu. Gak lama James mengajak Sakela ke dalam kuil. Intinya Sakela disuruh meditasi dulu biar dia gak cerewet mulu. Ketika keluar, baru deh James gelut dengan mafia-mafia berdasi ini. Intinya James yang sendirian bisa mengalahkan mas-mas itu. Tetapi pas ada salah satu mafia yang kena bacok, si James malah menolong tuh mafia. Kocaknya, mafia yang lain malah ikut nolongin. Sehingga sekarang Daksa dan James akhirnya one by one. Intinya si Daksa ini juga bukan kaleng-kaleng gelutnya. Tetapi karena James ini jagoan di film ini kan ya, masa ya kalah. Nah, pas Daksa udah mau kalah, si Ajay tiba-tiba muncul. Tetapi si Ajay juga langsung dipelekoto sampai mental-mentul. Ketika James membuka van, dia juga melihat ada mbak-mbak yang disandra sama si Daksa. Singkat cerita, si Daksa yang udah babak belur lanjut gelut dengan James. Lah, malah ditujel pin sih mbak. Nggak lama Blade juga datang. Dia langsung meminta salaman. Tetapi James sudah tahu. Dia pun langsung nendang si Blade dan memborgolnya di mobil. Ya diseret dong sama si mbak-mbak tadi. Setelah semua selesai, si Daksa mengancam kalau semua ini belum selesai. Dia hanyalah cecunguk seperti Das. Ada bosnya lagi yang lebih kuat daripada dia. Lihat aja kalau nggak percaya, lu pasti dihabisin coy. Dan orang itu ternyata adalah si Rahul Dev. Nah di sini juga diperlihatkan kekejaman dari Rahul Dev. Ketika ada orang yang kabur, dengan sekali tembak tuh orang langsung keok. Tetapi pas mau nelpon si Daksa, yang ngangkat malah si James. Dan gak tahu gimana, apa punya ilmu teleport atau pintu kemana sajanya Doraemon, tiba-tiba si James sudah ada di sana aja. Pas mau ditembak, James mengeluarkan si Sakela dan mereka pun semua kaget. Di luar dugaan, Sakela disambut dengan hangat sama emak-emak kampung. Nah di loteng si James meminta berunding dengan si Rahul. Dia pun berpura-pura masih kerja sama si Das dan pengen uang lebih. Dia juga nelpon si Das yang marah-marah dan bilang kalau paketannya udah sampai ke bos besar. Ketika Das disuruh ngomong sama si Rahul, baru deh dia kicep. Bos, kok bisa sih bos? Duh gimana nih ngomongnya doa ya. Nggak lama Das mengancam jangan macam-macam dengan Rahul. Kalau nggak mau Nandini akan dibuat entet. Tetapi James nggak gentar. Dia menyuruh Das untuk mengecek kamar Nandini. Dan bener aja pas ngecek Nandini udah hilang. Bahkan ikan mas koki di akuarium juga hilang cok. Ternyata sebelum ini James meminta dokter Adi untuk menyembunyikan Nandini kemana gitulah pokoknya. Setelah puas kangen-kangenan dengan Das, James pun meminta dia tetap di sini menemani Sakela. Soalnya Sakela udah terkintil-kintil dengannya. Kalau nggak mau ya udah, tak bawa lagi pulang si Sakelanya. Karena nggak mau Sakela tahu kalau dia lagi diculik, Rahul pun mengiyakan permintaan James Bond itu. Di luar James pun bingung, kenapa tuh orang jahat pengen menculik si Sakela. Apakah mungkin Sakela ini anak raja? Nggak mungkin lah, cewek nggak ada otaknya gitu masa anak raja sih. Pas lagi mumet-mumet mikirin itu, si Sakela malah mepet si James. Dia berterima kasih ke James karena udah mau kembali untuknya. Dan sebagai hadiah, dia pun ngasih bibir manisnya untuk dicipok sama si James. Tetapi James yang jagoan ini malah on. Bukannya disikat, malah dianggurin. Keesokan paginya, bentar kok bagus bentuknya. Oh bangke, dikasih bibir nggak mau ternyata pengen liatin susu toh. Di luar juga gitu, pas lagi ngobrol sambil ngeteh, Om Brewok sama si James ini jadi salfok sama lembah bakpao kembarnya si Sakela.
Siang harinya, James dan Sakela pun diajak makan siang bersama. Diperlihatkan juga Sakela didandani dengan baju adat desa itu. Gak lama, Santi ibunya Rahul pun keluar. Di sini diketahui kalau klan Dev itu merupakan klan yang dipimpin oleh garis keturunan wanita. Jadi ibaratnya Santi ini adalah ratu di klan itu. Konyolnya si Sakela yang otaknya emang kadang didengkul malah langsung datang ke Santi dan langsung pengen nyuapin tuh Santi. Di sini Santi bilang, "Wajahnya bahkan baunya mirip dengan dia." Siapakah dia? Nanti kita lihat bareng-bareng ya kenapa si Sakela mau diculik. Gak lama pengacara Rahul pun datang dan langsung bilang kalau dia gagal menjalankan misi. Jelas aja si Rahul langsung marah dong. Dia pun langsung menyuruh semua orang untuk keluar pergi dari sana. Ketika James disuruh keluar, dia pun mengambil makanan dulu. Eman-eman masih lapar. Tetapi tanpa disadari, ternyata si James sudah naruh HP di sana agar dia bisa mendengarkan pembicaraan itu. Intinya pengacara itu bilang kalau permohonan gerasi Gadi Moy itu ditolak pengadilan. Bahkan sekedar untuk penangguhan penahanan si Dagi itu aja nggak bisa. Karena nggak punya pilihan lain, Rahul pun menggunakan cara terakhir. Dia pun menaikkan sebuah surat. Siapakah Gadi Moy itu? Kenapa dia begitu penting? Surat apakah itu? Om juga nggak tahu sih. Lihat aja sendiri ya. Karena penasaran, akhirnya James meminta tolong ke Ramdas mencari info tentang Gadi Moy. Sedangkan di penjara, diperlihatkan bila ada cewek bertato naga di tangannya yang mirip banget dengan Sakela. Tetapi yang ini kayaknya bengis banget. Akhirnya semua jelas di sini. Masih ingat dengan kejadian pembantaian di awal film kan? Pemimpin pembantai itu adalah adik dari Rahul, yaitu si Gadi Moy ini. Karena melakukan pembantaian itulah, Gadi ada ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. So, tujuan Rahul ingin menculik Sakela adalah untuk ditukar dengan adiknya itu. Nah, cara terakhir yang Om bilang tadi itu adalah Rahul meminta ibunya untuk mati, sehingga Gadi bisa dibawa keluar sebentar untuk melayat ibunya. Di sini juga diperlihatkan bila Rahul memohon kepada ibunya untuk memakan racun yang telah disiapkan. Awalnya Santi menolak, tetapi demi melanjutkan garis keturunan klan Dev, akhirnya dia pun ngembat tubuh bersumsum isi racun tikus. Ketika James berada di lokasi pembantaian, nggak sengaja dia juga bertemu dengan anak dari Mbak Endang. Singkat cerita, pas James pulang, dia pun melihat upacara pemakaman Santi. Di sana juga terlihat Sakela yang mewek, melihat Santi yang mati. Oh, nggak tahu aja Mbak, koyo bakal motar. Tak lama kemudian, Das kembali menelpon si Rahul. Dia bilang kalau dia berhasil menemukan si Nandini. Singkat cerita, di dalam dengan bantuan polisi korup, Rahul mengatur pertukaran Sakela dengan Gadi. Nah, pas lagi nguping, ternyata si Rahul udah tahu kalau selama ini dia sedang diawasi oleh si James. Gak lama kemudian, James pun digebukin. Tetapi James gak dibunuh dulu. Rahul malah ngasih banyak uang dan menyuruh si James untuk pergi. Sialnya itu emang sudah rencana yang disetting sama si Rahul. Ternyata di sana udah ada si Sakela yang mengetahui kalau selama ini dia cuma dimanfaatkan agar Rahul bisa mendapatkan uang. Ya mewek lah nih cewek on. Sakela nggak percaya kalau cinta tulusnya malah dibuat main-mainan. Tetapi sebelum berpisah, Sakela memberikan kecupan hangat. Dia pun berterima kasih karena selama beberapa hari ini telah membuat dia bahagia. Dan Sakela pun pergi dengan pasrah karena akan ditukar dengan Gadi. Tak lama kemudian James pun dikawal untuk pergi. Tetapi itu hanyalah siasat semata. Di tengah jalan, para eksekutor sudah bersiap membunuh si James. Di sini dia meminta menelpon adiknya untuk terakhir kalinya. Via HP-nya Dr. Adi, dia pun mengatakan kepada Nandini. Intinya, James bilang kalau dia menemukan seorang cewek ceroboh, cerewet, nggak ngotak, sama seperti adiknya itu. Tetapi gadis itu sekarang dalam bahaya. James mengatakan kalau suatu saat Nandini siuman dan dia berada di sampingnya, berarti dia berhasil menyelamatkan gadis yang akan menjadi kakak iparnya itu. Tetapi kalau Nandini sadar kelak dan tidak ada dirinya, James meminta maaf karena dia telah gagal menyelamatkan cinta sejatinya. Karena perkataan James itulah, tiba-tiba Nandini yang sudah bertahun-tahun koma, akhirnya meneteskan air mata. Jelas aja si Dr. Adi langsung heboh sendiri. Bahkan pas ditodong pistol sama si Das, dia nggak peduli. Minggir! Setelah pamitan dengan Nandini, James pun langsung ngamuk sengamuk-ngamuknya. Dengan satset, dia pun langsung ngobrak-ngabrak tuh mafia di sana. Di tempat lain diperlihatkan upacara pemakaman Santi. Di saat itu jugalah para wanita menyelupkan diri ke kali. Dan di saat itu jugalah Gadi bertukar posisi dengan Sakela. Nah, kalau kalian bingung mana yang Gadi mana yang Sakela, patokannya itu kalau mukanya cupu imbas-imbis kayak gini, ini si Sakela. Tapi kalau mukanya nyolot nyebelin, itu si Gandia. Nah, ini yang lagi sebat nih si Gadi. Ingat-ingat loh. Intinya setelah pengukuhan Gadi sebagai pemimpin klan Dev, polisi pun hendak membawa Gadi kembali ke penjara. Dengan gerakan super cepat, tahu-tahu Gadi dan Sakela pun udah bertukar peran aja nih. Nah, skenarionya polisi korup yang disewa Rahul itu menjegal si Sakela biar kelihatan seolah-olah dia hendak kabur. Dan polisi itu pun punya alasan untuk menembak si Sakela.
Untungnya dengan gemblinding, Sakela pun berhasil selamat. Di tempat lain diperlihatkan James yang masih berkutak dengan para mafia. Hampir kepalanya putul. Kembali lagi ke Sakela. Pas lagi lari dikejar polisi itu, nggak sengaja Sakela malah bertemu dengan anaknya Mbak Endang. Sialnya dari belakang ada mas-mas motor Harley yang ingin membunuh si Sakela. Oh, keren. Melihat James, Sakela pun mewek dan mereka pun berpelukan sambil saling maaf-maafan kayak lebaran. Sialnya, pas lagi asik-asik pelukan itu, warga yang marah dengan Gadi pun malah langsung mengepung mereka. Tak lama kemudian, di kediamannya si Dev, James dengan bengak-bengok bilang kalau warga desa mengejar dia. Ternyata itu cuma pengalihan perhatian aja. Soalnya warga desa udah tahu kalau Gadi itu ditukar sama si Sakela. Semua itu berkat Mbak Endang dan anaknya. Intinya Sakela disuruh jaga mobil, sedangkan si James gelut tawur lagi. Cok, itu mobil bisa mencelat gitu gimana ceritanya? India. Nah, di dalam rumah, Gadi yang emang maniak pembunuh ini malah nggak bisa diem. Dia pun pengen ikutan tawuran dengan warga. Tetapi untungnya polisi berhasil menangkap Gadi dengan jaring Spider-Man. Nah, pas Gadi dibawa dengan kereta api tutut meong-meong, si Rahul malah berhasil menculik si Sakela dan membakar mobilnya si James. Singkat cerita, anak buah Rahul pun mengejar kereta polisi. Gak lama, Rahul juga berhasil masuk dengan bantuan polisi korup. Nah, pas semua polisi udah pada entet, si Rahul juga membunuh polisi korup itu, biar gak ada saksi lagi. Ketika Sakela hendak dibuat entet juga, bentar, injury time, bentar dong. Kerennya, dengan mobil yang bannya kebakar itu, James pun berhasil mengejar tuh kereta. Ini bila mau foto cok, Ghost Rider po ya. Lah intinya si James itu pun berhasil gelantungan dan berhasil mendarat di kereta itu. Dengan kekuatan bulan, dia pun berhasil membunuh semua anak buah dari Dev. Gak cuman itu, di dalam dia juga langsung gelut one by one dengan si Gadi. Sekali lagi Om bilang nih, karena jagoan, si James ini pun bisa mengimbangi si Gadi. Bahkan dia sempat-sempatnya ngantuk pas lagi gelut. Singkat cerita, mereka semua pun sampai di atap sepur. Si James ini pun langsung membelah si Gadi sampai mental boh kemana. Melihat adiknya digorok kayak gitu, Rahul pun menembak Sakela tepat di kepala. Pokoknya headshot. Namun James malah ketawa. Ternyata yang dilempar itu adalah si Sakela, sedangkan yang ditembak itu adalah si Gadi. Mantap. Karena shock atas kematian adiknya, Rahul pun bersedih dan dia pun malah ikut mati bunuh diri. Gak lama kemudian, kita udah diperlihatkan Sakela dan James yang udah sampai di kampung lagi. Di sini Om penasaran banget, gimana tuh mobil yang bannya aja udah hilang bisa sampai di sana? Mboh lah, India. Intinya James pun berpamitan dengan warga desa. Gak lupa, dia juga memberikan gelang kaki kebebasan kepada anaknya Mbak Endang. Dadah, dan filmnya pun berakhir. Wow, gimana film ini sob? Panjang banget ya Om nyeritainnya. Awalnya sih Om ragu sih ini film bakalan bagus, karena di awal aja udah ada mobil yang jempalitan kayak gitu. Tapi endingnya ya lumayan lah, cukup kompleks. Ya semoga kalian suka ya. Dah, semoga rame. Om pamit dulu. Terima kasih. Biar milatihin.